Pentingnya pertanian menurut pandangan Islam. Pertanian merupakan kegiatan produksi biologis yang berlangsung di atas sebidang tanah dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Di era sekarang banyak pemuda yang menjauh dari sawah dan menganggap sektor pertanian sudah tidak menarik lagi. Dengan adanya pandangan seperti ini, apakah sektor pertanian merupakan suatu yang penting bagi kehidupan? Dan bagaimanakah pandangan Islam mengenai pertanian? Kegiatan pertanian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan yang paling vital dalam kehidupan sehari-hari yaitu pangan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sektor pertanian ini mengalami kemunduran terutama di Indonesia. Dalam menangani masalah tersebut terdapat beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menelaah kembali dalil Al-Quran dan hadits. Islam memuliakan profesi petani. Selain mendapat manfaat ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bertani juga merupakan sebuah ibadah. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan anugerah-anugerah yang Ia karuniakan agar seseorang mau untuk bercocok tanam. Di dalam kitab Al-Halal wa Al-Haram, fi Al-Islam, Syekh Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa Allah telah menyiapkan bumi untuk tumbuh-tumbuhan dan penghasilan. Oleh karena itu Allah menjadikan bumi itu zalul, mudah dijelajahi, dan bisat, hamparan, di mana hal tersebut merupakan nikmat yang harus diingat dan disyukuri. Allah berfirman, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Quran Surat Nuh ayat 19-20. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 10-13. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 19-22. Ayat-ayat di atas merupakan peringatan dari Allah untuk manusia atas nikmat bercocok tanam dan Allah telah mudahkan alat-alat atau keperluannya. Rasulullah pun bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani kemudian burung, manusia ataupun binatang ternak memakan hasilnya, kecuali semua itu merupakan sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bagaimana Islam memberi penghormatan juga kemuliaan kepada siapapun yang memakmurkan tanah Allah. Karena sejatinya Allah memang menyediakan tanah-tanah itu untuk mendukung kehidupan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Bahkan Allah memberikan reward berupa status sedekah terhadap kegiatan menanam tersebut. Kata sedekah dalam hadis tersebut juga menambah makna spiritualitas pada kegiatan menanam. Selaras dengan isyarat Allah saat menghadirkan ayat-ayat tentang pertanian maupun perkebunan yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran dan hadis telah mengemukakan kepada kita tentang paradigma Islam dalam bidang pertanian, yang menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap dunia pertanian, karena menyangkut kebutuhan primer makhluk Allah dalam melangsungkan kehidupannya, termasuk diantaranya hadis tentang keutamaan bercocok tanam. Di antara kesimpulan yang dapat diambil adalah, pertanian dalam pandangan Islam bukan semata-mata kegiatan yang bersifat sekularistik, melainkan usaha yang mempunyai nilai-nilai transendental. Ini bisa dilihat dari pemberian nilai sedekah. Sebagai penjelas adanya keterkaitan antara kegiatan menanam dengan keimanan kepada Allah, kegiatan pertanian mesti berorientasi maslahat, bukan hanya bagi dirinya, tapi diperuntukkan kebutuhan pangan orang lain, juga generasi sesudahnya. Ini terlihat jelas dalam redaksi hadis tentang keutamaan menanam, bahwa Allah telah mengklasifikasikan kegiatan bertani sebagai perbuatan sedekah, jika apa yang ditanamnya dikonsumsi oleh manusia maupun makhluk Allah yang lain. Maka dengan ini, saatnya kaum muda Islam yang sebagian dibesarkan dan berasal dari lingkungan petani seyogyanya tidak meninggalkan profesi petani.
Kaum muda Islam seharusnya bangga dan mau terjun langsung dalam dunia pertanian. Semangat berinovasi dan berkreasi dalam dunia pertanian perlu ditingkatkan dan digelorakan. Dampaknya, hasil pertanian dapat dimaksimalkan dengan biaya produksi yang lebih ditekan. Maka hal ini akan berdampak positif pada naiknya pamor petani, yang pada saat ini semakin lama semakin luntur.